semuanya, bertemu kembali dengan mata pelajaran IPS kelas 7 semester 2 dan yang akan dipelajari yaitu tentang kehidupan masyarakat pada masa Islam. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat. Oke, sebelum menyimak materi, silakan kalian tulis di kolom komentar apakah mencintai budaya kita sendiri merupakan salah satu cinta terhadap tanah air. Sekali lagi silakan tulis di kolom komentar sebagai salah satu poin bahwa ungkapan kita untuk mencintai tanah air Indonesia. Dan terima kasih sebelumnya untuk yang sudah like dan subscribe. Amati baik-baik gambar di bawah. Gambar di bawah menunjukkan jalur perdagangan laut para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat ke Indonesia. Ketika perdagangan di sekitar Selat Malaka dan daerah lainnya di Kepulauan Indonesia semakin maju, pedagang-pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat turut meramaikan kegiatan tersebut. Kapal-kapal dagang dari Arab, Persia, dan Gujarat mulai meninggalkan beberapa tempat di pesisir Sumatera sejak abad ke-7 Masehi. Melalui hubungan dagang, para pedagang memperkenalkan Islam kepada masyarakat Indonesia. Selain pedagang, para mubalik dan ulama juga turut serta memperkenalkan ajaran Islam yang hasilnya terbentuklah sejumlah pemukiman Muslim di berbagai daerah seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Maluku. Pada abad ke-13 Masehi, mulai berdiri kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan tersebut lahir sebagai suatu kekuatan politik, ekonomi, dan budaya yang baru setelah berakhirnya masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Bagaimanakah perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Islam? Mari kita pelajari bersama. Masuknya Islam ke Indonesia. Tahukah kalian kapan pertama kali Islam masuk ke Indonesia dan dari mana tempat asalnya? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu mengkaji pendapat para ahli mengenai hal tersebut. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan waktu masuknya Islam dan tempat asalnya. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu
kaji para ahli mengenai hal tersebut. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan waktu masuknya Islam dan tempat asalnya. Pendapat-pendapat itu antara lain adalah yang pertama, menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amarullah mengatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab atau Mesir. Senada dengan pendapat Hamka, teori yang mengatakan bahwa Islam berasal dari Mekah dikemukakan oleh Anthony H. Jones. Proses Islamisasi dilakukan oleh para musafir atau kaum pengembara yang datang ke Kepulauan Indonesia. Bukti lain tentang masuknya Islam pada abad ke-7 Masehi adalah catatan dari dinasti Tang yang berjudul Sin Tang Su atau Sejarah Dinasti Tang, menyebutkan bahwa pada 674 Masehi terdapat pemukiman pedagang Arab di Polusi atau Barus Mama pantai barat Sumatera. Pendapat kedua dikemukakan oleh Hussein Jajadiningrat. Beliau mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia. Pendapat ini didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah perayaan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, seperti yang berkembang dalam tradisi Tagor di Pariaman, Sumatera Barat dan Bengkulu. Islam masuk ke Kepulauan Indonesia berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi. Menurut Snacks Hugrons, para penyebar Islam di Indonesia berasal dari Gujarat, India. Pendapat senada dikemukakan oleh ilmuwan Monquit itu dari Belanda yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 sampai 14 Masehi. Penentuan waktu itu berdasarkan tulisan pada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang berangka tahun 698 Hijriah atau 1297 Masehi. Monquit melihat ada kesamaan nisan Malik Al-Saleh dengan batu nisan yang ada di Kambai, Gujarat. Bukti lain tentang masuknya Islam pada abad ke-13 Masehi adalah catatan dari Marco Polo. Marco Polo itu adalah pedagang yang berasal dari Venesia yang singgah di Sumatera dalam perjalanan pulangnya dari Cina pada tahun 1292. Di sana disebutkan bahwa Perlak merupakan kota Islam. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa
Islam yang datang pada abad ke-7 Masehi berasal dari Arab. Sedangkan Islam yang datang pada abad ke-13 Masehi berasal dari Gujarat, atau dapat pula disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia secara perlahan-lahan yang dimulai pada abad ke-7 Masehi dan mendapatkan bentuknya secara politik pada abad ke-13 Masehi. Penyebaran Islam di Indonesia. Setelah mengetahui kapan dan dari mana Islam datang ke Indonesia, selanjutnya marilah kita mempelajari bagaimana proses persebaran Islam di Indonesia supaya kalian mendapatkan gambaran mengenai persebaran Islam di Indonesia. Persebaran Islam di Indonesia terjadi secara bertahap. Daerah yang pertama mendapat pengaruh Islam adalah daerah Indonesia bagian barat. Daerah ini merupakan jalur perdagangan internasional, sehingga pengaruh Islam dapat dengan cepat tumbuh di sana. Di daerah ini berkembang beberapa pusat kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh. Dari sini kemudian Islam menyebar ke kota-kota pelabuhan yang ada di Indonesia seperti Banten, Jepara, Gresik, Tuban, Makassar, serta Ternate dan Tidore. Bagaimanakah cara persebaran Islam ke berbagai tempat di Kepulauan Indonesia? Ada beberapa cara yang dilakukan dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Cara-cara tersebut antara lain adalah yaitu yang pertama melalui perdagangan. Kondisi geografis sebagai jalur pelayaran dan perdagangan membuat wilayah Kepulauan Indonesia menjadi daerah pertemuan para pedagang yang tidak hanya orang-orang lokal, tetapi juga bangsa lain seperti Arab, Persia, Cina, dan India. Mereka berdagang sambil juga menyebarkan agama Islam. B. Melalui pernikahan. Selain perdagangan, penyebaran Islam dilakukan melalui pernikahan. Para pedagang Muslim yang menetap di sekitar pelabuhan banyak yang melakukan pernikahan dengan penduduk setempat. Dari pernikahan ini terbentuklah ikatan kekerabatan yang besar antara pihak laki-laki dan keluarga pihak wanita. Dalam Babad dan Hikayat ditemukan cerita mengenai pernikahan antara seorang pedagang atau golongan Islam lainnya dengan anak bangsawan pribumi. Contohnya, kita temukan dalam Abad Tanah Jawi tentang pernikahan Putri Campa dengan Raja Brawijaya dan melahirkan seorang putra yang kelak menjadi Raja Demak bernama Raden Pata. Demikian juga dalam Babad Cirebon disebutkan seorang ulama terkenal bernama Maulana Ishaq yang berhasil menyembuhkan Raja Blambangan, kemudian menikah dengan Putri Blambangan dan melahirkan putra bernama Raden Paku. Raden Paku ini yang kemudian dikenal dengan nama
atau dengan sebutan Sunan Giri. Selanjutnya, penyebaran Islam di Nusantara dilakukan juga melalui pendidikan. Para ulama dan guru-guru agama Islam mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam yang dikenal pada waktu itu adalah surau, daya, dan pesantren. Di tempat-tempat inilah para ulama mendidik para santri tentang agama Islam. Bila telah selesai, para santri pulang ke kampung halamannya untuk berdakwah menyebarkan agama Islam kepada masyarakat sekelilingnya. Contoh pesantren pada masa dahulu yaitu pesantren yang dibangun oleh Sunan Ampel dekat Gresik dan pesantren yang dibangun oleh Sunan Giri di Gresik. Kesenian. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui pertunjukan seni seperti pertunjukan wayang kulit. Disebutkan dalam cerita tutur bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang dalang yang sangat mahir dan sangat disukai rakyat. Beliau secara perlahan-lahan memasukkan unsur-unsur agama Islam dalam cerita dan pertunjukan wayang, sehingga akhirnya dapat menarik rakyat masuk agama Islam. Pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia. Masuknya pengaruh Islam ke Indonesia telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Perubahan-perubahan itu antara lain tampak dalam bidang-bidang berikut. Pertama, bidang politik. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, sudah berkembang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan tersebut kemudian mengalami kemunduran dan digantikan perannya oleh kerajaan-kerajaan Islam. Pada masa Islam, konsep kerajaan berubah menjadi kesultanan. Dalam sistem kesultanan, nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam pengendalian kekuasaan. Bidang sosial. Pada masa Hindu-Buddha, terjadi perbedaan yang tegas antara kelompok masyarakat. Perbedaan ini disebut dengan sistem kasta. Sistem ini membedakan masyarakat menjadi golongan Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Setelah Islam masuk, sistem kasta menjadi pudar karena ajaran Islam tidak menerapkan sistem kasta. Meskipun demikian, pada masa Islam masih terdapat penggolongan kelompok masyarakat. Titik di Jawa misalnya, seperti seorang ulama diberi gelar kiai. Gelar kiai ini adalah suatu gelar yang menunjukkan ketinggian derajat pada struktur sosial di masyarakat. Begitu pula dengan para penyebar agama Islam yang diberi nama atau diberi gelar sunan. Gelar ini menunjukkan status sosial yang tinggi. Bidang agama. Pada masa Islam, sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam.
Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang menganut agama Hindu-Buddha atau menganut kepercayaan terhadap roh halus. Hingga saat ini, sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Bidang kebudayaan. Berkembangnya kebudayaan Islam di Kepulauan Indonesia tidak serta-merta menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada. Kebudayaan Islam mengakomodasi kebudayaan yang sudah ada, tentunya dengan memodifikasi dan penyesuaian agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menyebabkan terjadinya akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada, dan hasil akulturasi tersebut antara lain adalah misalnya pertama dilihat dari seni bangunan. Bentuk bangunan masjid kuno memiliki unsur kemiripan dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Kemiripan itu terlihat pada hal-hal berikut. Seperti dilihat dari pertama atap tumpang. Atap tumpang merupakan atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil. Tingkat yang paling atas berbentuk limas. Jumlah tumpang itu selalu ganjil, biasanya antara 3 sampai 5 tingkat. Titik atap tumpang serupa dengan arsitektur Hindu. Sampai saat ini masih banyak kita temukan di Bali. Namanya Meru dan khusus digunakan sebagai atap bangunan-bangunan suci di dalam pura. Contohnya, masjid yang menggunakan atap tumpang adalah Masjid Demak dan Masjid Banten. Menara. Menara merupakan bagian bangunan masjid yang berfungsi untuk mengumandangkan azan ketika waktu salat telah tiba. Pada Masjid Kudus, bentuk menara mirip sekali dengan bangunan candi di Jawa Timur yang telah diubah dan disesuaikan penggunaannya dan diberi atap tumpang. Selanjutnya, makam. Pembangunan makam bagi sebagian umat Islam di Indonesia dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Di Indonesia, banyak ditemukan makam yang terletak di bukit atau dataran tinggi, misalnya makam Sunan Gunung Jati, kemudian makam Gunung Sembung, dan pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri. Makam-makam yang terletak di tempat-tempat tinggi atau dia masih menunjukkan kesinambungan tradisi yang mengandung unsur kepercayaan kepada roh nenek moyang dan merupakan bentuk perwujudan pendirian punden berundak megalitik. Seni ukir yang berkembang pada masa Islam merupakan modifikasi dari masa sebelumnya. Dalam ajaran Islam,
adalah rangkaian untuk membuat patung atau melukis makhluk hidup, apalagi dalam bentuk manusia. Meskipun demikian, seni ukir terus berkembang dengan menggunakan ragam hias yang terdiri dari pola-pola daun-daunan, bunga-bungaan atau teratai, bukit-bukit karang, pemandangan, dan garis-garis geometri. Ragam hias ini kemudian ditambah dengan ragam hias huruf Arab atau kaligrafi yang kerap kali digunakan untuk menyamarkan lukisan makhluk hidup. Oke, selesai sudah materi yang dipelajari. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, salam sehat selalu, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.